Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kalau kemarin kalian disuruh mengerjakan soal ini ya, sudah ketemu jawabannya. Kemudian kita bahas tentang output cairan. Kalau kemarin kita bahas tentang intake cairan ini ya, kita bahas tentang intake cairan atau cairan yang masuk. Kita sekarang membahas cairan yang keluar. Kalau ada yang masuk harus ada yang keluar. Jadi kita bahas tentang output cairan. Nah, apa sih output cairan? Jadi output cairan itu adalah cairan yang keluar dari tubuh kita akibat proses dari metabolisme. Kalau di sini jelaskan pengeluaran cairan tubuh menuju keluar atau menuju ke lingkungan, artinya dari dalam tubuh menuju ke lingkungan karena proses metabolisme. Jadi pengeluaran cairan itu sebenarnya cairan yang keluar itu adalah cairan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, pengeluaran atau output cairan pada tubuh manusia itu terdiri dari 4 rute atau 4 proses. Yaitu yang pertama melalui urin, yang kedua melalui IWL atau insatiable water loss, kemudian yang ketiga melalui keringat, yang keempat melalui feses. Jelas ya, kalau yang pertama urin, IWL yang adalah insatiable water loss, kemudian juga keringat, feses juga itu sebenarnya dia mengandung cairan, tapi dalam jumlah yang sedikit. Nah, kita bahas yang pertama tentang urin. Jadi urin ini adalah cairan yang dibuang ya melalui proses pembuangan cairan yang dia lewat tractus urinarius hingga keluar tubuh. Yang dimaksud tractus urinarius, kalau kalian di sini lihat kata tract ya, ada kata tract. Itu artinya kata tract ini adalah jalur. Jadi cairan yang keluar melalui jalur urinarius atau jalur urin atau jalur kencing hingga keluar tubuh. Nah, seperti yang kita bahas di kelas 1 dulu ya, kalian kan sudah diajari bagaimana cara menghitung urin. Maka cara menghitung urin atau rumus urin itu sendiri, itu yang pertama 0,5 sampai dengan 1 mili dikalikan kilogram berat badan per jam. Jadi untuk menghitung urin rumusnya ini. Biar lebih mudah kalian gunakan yang 1 mili saja. Jadi kita anggap dia sebagai angka maksimal. Nah, di sini ada contoh soal. Tuan X berusia 45 tahun dengan berat badan 64 kg. Berapakah output urin dalam sehari? Maka di sini kita jawab, kita tulis dulu rumusnya. Rumus pengeluaran urin itu adalah 0,5 sampai 1 mili dikali kilogram berat badan per jam. Kita ambil yang gampang, kita ambil 1 mili atau nilai maksimalnya 1 mili karena tadi berat badannya adalah 64 kilo, maka kita masukkan kilogram berat badan 64. Sehingga ketemu hasilnya pengeluaran urin dari Tuan X itu adalah 64 mili per jam. Jadi setiap jam urin yang keluar ya, urin yang keluar dari ureter ya. Urin yang keluar dari ginjal, ureter, kemudian namun di vesika urinaria, setiap jamnya itu adalah 64 mili. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah output urin dalam 1 hari. Sehingga kalau dalam 1 hari ada 24 jam, karena ini dalam 1 jam 64 tinggal dikali 64 mili kilogram berat badan per jam dikali 24 jam, sehingga ketemu hasilnya 1536 mili per hari atau 15.536 mili per 24 jam. Jadi output urin Tuan X adalah 1536 mili selama sehari atau selama 24 jam. Nah,
Kalau kita sudah membahas urin, ini pastinya kalian sudah paham ya bagaimana produksi urin yang sudah kita bahas di kelas 1. Sekarang kita bahas tentang IWL. Nah, ini untuk membahas IWL ini kita butuh pemahaman yang lebih. Jadi IWL ini adalah insoluble water loss. Jadi cairan yang hilang tanpa disadari atau tidak diketahui. Nah, insoluble water loss ini ada banyak macamnya. Termasuk kita bernafas. Kita bernafas ini sebenarnya cairan sudah keluar. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian ketika kalian bernafas, hadapkan nafas kalian ke kaca. Pasti akan ada embun-embun. Nah, itu adalah uap air. Karena uap air itu juga termasuk cairan. Nah, rumus IWL yang pertama ya. Rumus IWL yang pertama itu adalah IWL tanpa kenaikan suhu. Jadi IWL orang normal atau kehilangan cairan orang yang normal. Tanpa demam ya. Artinya tidak ada kenaikan suhu. Yaitu 10 sampai 15 mili dikali berat badan per hari. Jadi hitungannya 24 jam. Kita ambil contoh yang tadi. Tadi kan ada Tuan X berusia 45 tahun dengan berat badan 64 kilo. Berapakah IWL dalam sehari? Tinggal kita masukkan. Kita ambil nilai yang maksimal. Jadi 15 mili dikali berat badan per hari. Karena rumus patennya adalah 15 mili, berat badannya 64 kilo, tinggal 15 kali 4, kali 64. Sehingga yang keluar adalah hasilnya 960 mili per hari. Jadi tanpa kita sadari ya, cairan yang keluar dari tubuh kita melalui pernafasan atau melalui keringat, yaitu adalah 960 mili kalau berat badan kita 64. Tinggal kita lihat berat badan pasien atau kalian itu berapa. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus, dikalikan. Kemudian yang kedua ada IWL dengan kenaikan suhu. Nah, kalau IWL dengan kenaikan suhu, ini artinya dia berada pada posisi demam. Jadi 10% dikali CM ini adalah inilah catatan ya yang di bawah, yaitu cairan masuk, dikali KS, kenaikan suhu, ditambah IWL normal. IWL normal adalah ini. Ya, ini adalah IWL normal. Kita ambil contoh yang tadi, Tuan X. Tinggal kita tambahkan kenaikan suhunya. Tuan X berusia 45 tahun dengan berat badan 64 kg dan suhu badan 38,4. Intake cairan sehari 1500 mili, berapakah IWL dalam sehari? Maka kita masukkan rumusnya dulu. 10% dikalikan cairan masuk, dikalikan kenaikan suhu, ditambah IWL normal. Nah, karena cairan yang masuk ini adalah 1500 mili, maka 10% dikali 1500. Dikali lagi dengan kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu itu adalah suhu sekarang dikurangi dengan konstanta atau nilai mutlak ya, nilai mutlaknya ini 36,8. Jadi suhu sekarangnya adalah 38,4 dikurangi konstanta atau rumus paten yaitu 36,8. Ditambah IWL normal. IWL normalnya kan ini sudah ada ya. 15 kali berat badan. Jadi berat badannya 64, 15 dikali 64. Maka tinggal masukkan 10% dari 1500 ya, 10% kali 1500 adalah 150 dikalikan 1,6. Dari ini dari suhu 38 sampai 36,8, 1,6 ditambah IWL normal 960. Maka tinggal kita tambahkan saja 1200 mili per hari. Jadi si Tuan X ini karena dia demam, suhunya naik ya 38,4, karena suhu normal itu
36,5 sampai dengan 37,5. Karena dia di atas dari 37,5 maka dia dianggap demam. Jadi situan X usia 45 tahun dengan berat badan 64 kilo, dia demam 38,4 suhunya, maka cairan yang hilang tanpa disadari itu berapa? Karena dia sudah minum cairan sebanyak 1500 ml atau 1 botol ya, maka cairan yang hilang itu adalah 1200 ml per hari. Ingat ya, hitungannya adalah hari. Jadi selama 1 hari cairan yang hilang itu adalah 1200 ml. Nah, ini yang ketiga, IWL pada anak. Jadi kalau anak-anak di bawah usia 18 tahun ya, artinya di bawah remaja. Nah, kalau anak-anak ini rumusnya beda, yaitu 30 dikurangi usia dikali mili kilogram berat badan per hari, atau dikalikan berat badan. Contohnya, anak S usia 12 tahun dibawa ibunya ke IGD dengan keluhan mual. Berat badan anak S itu 30 kilo, berapakah IWL-nya? Maka tinggal masukkan ke dalam rumus. 30 dikurangi usia, ya 30 dikurangi usia dikalikan berat badan. 30 karena usianya 12 dikalikan berat badannya 30 kilo. Maka 30 dikurangi 12, 18 dikalikan 30. Sehingga IWL ya, cairan yang hilang tanpa disadari itu adalah 540 ml per hari. Jadi cairan yang hilang adalah 540 ml per hari. Nah, kemudian kita masuk selanjutnya. Kalau tadi kita bahas tentang urin, IWL, maka yang terakhir ada feses. Nah, feses ini apa? Feses ini adalah kotoran kan? Produk akhir dari makanan. Nah, pengeluaran air atau cairan melalui feses itu berkisar antara 100 hingga 200 ml per hari. Artinya kita mengeluarkan kotoran ya. Di dalam kotoran tersebut terdapat 100 sampai 200 ml per hari. Hitungannya hari ya, dalam 1 hari dia BAB berapa kali, entah itu 1 atau 2, itu kurang lebih 100 sampai 200. Kecuali kalau pasien tersebut diare. Nah, kalau terjadi diare maka feses dihitung sebagai cairan. Jadi ketika pasiennya itu diare, maka cairan yang keluar atau feses yang keluar berupa cairan, maka dia dihitung sebagai cairan, bukan dihitung sebagai 100 atau 200. Bagaimana cara menghitungnya? Ya dikira-kira saja. Gak mungkin kan kalian nimbang feses, kemudian meres feses, diketahui cairannya, gak mungkin. Cuma dikira-kira saja. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Loh Pak, kenapa keringat itu tidak dibahas? Karena pengeluaran cairan melalui keringat itu dia masuk ke IWL. Ya, jika diingat-ingat keringat itu masuk ke IWL. Nah, kita masuk ke balance cairan. Jadi kenapa kita tadi bahas tentang intake, tentang output cairan, ya tentang masuknya cairan, kemudian kita bahas tentang keluarnya cairan. Tujuannya adalah ini, mengetahui tentang balance cairan atau keseimbangan cairan. Nah, hal yang terpenting tentang kebutuhan cairan adalah menghitung balance cairan atau keseimbangan cairan. Tubuh akan mempertahankan kebutuhan cairan untuk menjaga proses metabolisme. Rumus balance cairan adalah intake sama dengan output. Jadi rumus balance cairan atau keseimbangan cairan yang kita minum, atau cairan yang sudah masuk ke dalam tubuh itu harus sama dengan cairan yang keluar. Jadi seimbang antara yang masuk dengan keluar.
Misalkan yang masuk 50, ya yang keluar harus 50. Misalkan yang masuk 500, yang keluar harus 500 juga. Misalkan yang masuk 1000 mili, jadi yang keluar itu harus 1000 mililiter juga. Itu sudah dikatakan balance atau seimbang. Artinya intake dan output sama. Nah, kalau kita lihat di slide sebelumnya, intake cairan kan berasal dari dua, dari oral dan parenteral. Sedangkan output dari urin, IWL, dan juga feses. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan tidak seimbang? Nah, kalau misalkan tidak seimbang, ini ada catatan di bawah. Ya, catatan ini. Jika intake lebih besar daripada output, jadi yang masuk itu banyak tapi yang keluar sedikit, maka tubuh akan mengalami edema. Apa sih edema? Edema itu adalah pembengkakan tubuh akibat dari banyaknya cairan di dalam tubuh. Jadi cairannya itu mengendap di tubuh. Harusnya dikeluarkan, karena dia tidak dikeluarkan maka dia mengendap di bagian tubuh. Jadi kalau konsep cairan itu mengikuti arah gravitasi. Kalau misalkan dia sering berdiri, maka bengkaknya itu akan terlihat di bagian kaki. Kalau dia sering tiduran, bengkaknya itu akan berada di bagian kaki, atau sebagian dia berada di bagian bawah. Bisa terjadi di bagian pleura. Atau yang lebih bahaya nanti dia cairannya berlebihannya di paru-paru sehingga paru-parunya kolaps. Nah, yang kedua, bagaimana kalau outputnya itu lebih besar daripada intake? Jadi yang masuk sedikit tapi yang keluar banyak. Maka yang terjadi adalah kekurangan cairan. Jadi tubuh akan kehilangan cairan yang banyak. Nah, akibatnya apa? Dia akan dehidrasi. Kalau yang yang output lebih besar daripada intake, ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami masalah diare. Jadi dia minumnya sedikit, tapi yang dikeluarkan cairannya itu banyak melalui feses. Misalkan minumnya cuma 1 kali, diarenya berkali-kali. Nah, maka akan mengakibatkan namanya kekurangan cairan. Ingat ya, kalau rumus balance cairan, keseimbangan cairan itu adalah intake harus sama dengan output, atau cairan yang masuk harus sama dengan yang keluar. Nah, ini adalah contoh soal. Misalkan Tuan X dengan berat badan 64 kg dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosa medis fraktur femur atau patah tulang bagian femur. Lek gak ngerti femur, iku bagian fufu, ya, bagian fufu atau faha. Itu namanya femur. Fufu faha femur. Selama 24 jam kebutuhan cairan infus Tuan X 2 flash atau 2 kolf. Jadi infusnya itu 2 flash atau 2 kotak. Nah, Tuan X mengatakan kalau sehari minum air mineral 600 ml dan makan nasi dan sayur 150 gram, buah 100 gram, dan daging 200 gram selama 3 kali sehari. Tuan X mendapat injeksi obat, ya, atau suntikan. Jenis nama obatnya yang pertama antrain, 1 ampul 2 mili. Jadi antrain itu 1 ampulnya cairannya itu 2 mili. Kemudian ondansetron 3 mili, ranitidin 3 mili, semuanya dengan dosis 3 kali 1 hari. Jadi pemberian obat-obatnya ini, 3 obat ini diberikan selama 3 kali dalam sehari. Nah, Tuan X terpasang kateter. Jadi terpasang selang di jalur kencingnya selama 24 jam dengan jumlah urin 1840 mili per hari. Jadi ketika dicek oleh perawat ternyata selama 24 jam
urin yang keluar ya, urin yang keluar itu adalah 1840 mili. Nah, Tuan X sejak kemarin belum BAB. Jadi selama 24 jam Tuan X ini belum buang air besar. Berapakah balance cairan dari Tuan X? Ingat ya, kalau kalian di sini ingat, kalau balance cairan ya, intake itu harus sama dengan output. Jadi intake itu harus sama dengan output. Kalian cari cairan yang masuk itu melalui apa saja, kemudian cairan yang keluar itu berapa. Nah, kita coba jawab ya. Kita lihat yang pertama, intake dan outputnya. Jadi kita lihat dulu intake-nya itu berapa, cairan yang masuk itu dari Tuan X itu berapa mili sih cairan yang masuk. Nah, kita lihat intake itu cuma ada 2. Kalau kalian buka serat-serat sebelumnya, intake itu cuma ada 2, yaitu secara oral dan parenteral, secara lewat mulut atau lewat pembuluh darah. Kita lihat secara oral. Nah, pasiennya itu makan apa enggak? Ternyata pasiennya makan. Tuan ini makan nasi plus sayur, kemudian makan buah, kemudian makan daging. Nah, kita masukkan rumus berapa sih cairan di sayur, buah, dan daging. Kalau kalian buka serat-serat sebelumnya, maka cairan yang masuk melalui sayur kan tadi 150 gram. Maka tinggal dikalikan 90% dikali 150. Kalau buah 85% kali 100, karena yang masuk tadi buahnya 100 gram. Kemudian daging 60% kali 200, maka ketemu hasilnya sekian. Total intake oral ya, cairan yang masuk melalui oral dari makanan ya, dari makanan saja itu 340 mili. Sedangkan Tuan X itu makannya 3 kali sehari, maka tinggal dikalikan 3, sehingga jumlahnya adalah 1020 mili. Kemudian Tuan X tadi mengatakan bahwasanya dia juga minum air ya, 1 botol kurang lebih 600 mili. Maka intake oralnya kita tahu ternyata makan dan minum. Makannya 1200, minumnya 600. Nah, kemudian kita lihat cairan yang masuk melalui parenteral atau melalui pembuluh darah. Ternyata ada infus 2 flash. Kalau kalian lihat di slide sebelumnya, 1 flash itu sama dengan 500. Jadi kalau 2 flash tinggal 500 dikali 2. Maka infus yang masuk adalah 1000 mili. Kemudian ada injeksi atau suntikan obat-obatan. Karena tadi suntikannya berupa cairan, kita hitung ada antrain 2 mili, ondansetron 3 mili, ranitidin 3 mili. Karena pemberiannya 3 kali sehari, artinya dalam 1 hari diberikan 3 kali, sehingga kita kalikan 2 mili kali 3, ondansentronnya 3 mili kali 3, ranitidinnya dikali 3 mili kali 3, sehingga ketemu 9 mili. Jadi total cairan injeksi adalah 24 mili. Nah, dari sini kita ketahui intake atau cairan yang masuk melalui makanan, minuman, melalui infus, dan melalui obat atau cairan injeksi. Sehingga kita jumlah total intake yang masuk ya selama 24 jam itu adalah 2644 ya. Artinya intake cairannya, intake-nya ini 2644. Nah, kalau intake-nya sudah ketemu, maka kita tinggal cari yang output. Nah, outputnya tadi kan karena si pasien ini sudah terpasang kateter atau selang kencing, maka kita tahu di selang kencing itu ada urobag atau tempat penampungan urinnya, tempat penampungan kencingnya. Nah, karena di tempat penampungan tersebut sudah ada garis-garis patokannya berapa mili, maka diketahui dari 24 jam perawatan, cairan yang keluar melalui urin itu adalah 1840. Nah, kemudian kita cari insensible water loss atau cairan yang
hilang tanpa disadari. Sesuai rumusnya 15 dikali berat badan selama sehari. Karena berat badannya dari Tuan X ini adalah 64 kilo, maka tinggal kita kali 15 kali 64 sehingga ketemu 960. Nah, sedangkan Tuan X ini karena satu hari dia tidak feses atau tidak buang air besar, maka kita hitung 0 karena tidak ada cairan yang keluar melalui feses. Maka output cairannya adalah tinggal kita tambahkan urin ditambah dengan IWL. Urinnya 1840, IWL-nya 960. Maka cairan yang keluar itu sejumlah 2800 mili per hari. Nah, ini kan kita sudah tahu tadi cairan yang masuk itu 2644, sedangkan cairan yang keluar itu adalah 2800. Maka sesuai dengan syarat balance cairan, intake harus sama dengan output. Kita padukan, kita masukkan intake-nya 2644, outputnya 2800 atau 2800. Sehingga apa? Ternyata output lebih banyak daripada intake. Nah, karena output lebih banyak daripada intake, sehingga bisa disimpulkan bahwa pasien tersebut kekurangan cairan. Nah, kita hitung berapa milikah cairan yang kurang. Maka kita lihat yang besar dikurangi dengan yang kecil. Yang kurang adalah 156 mili selama sehari. Sehingga untuk perawatan selanjutnya pasien diharapkan menambahkan intake cairan sebanyak 156 mili per hari. Jadi si pasien ini mengalami kekurangan cairan, tapi tidak signifikan ya, hanya sekitar 156. Kalau misalkan dia kekurangan cairan lebih dari 500, maka ini lebih bahaya. Nah, mungkin ini saja untuk pelajaran tentang balance cairan. Coba kalian pahami. Kalau misalkan loh Pak, bagaimana kalau misalkan kasusnya ini kita hanya tahu infusnya saja yang masuk, cairan infusnya saja. Ya kalian tanya ke pasien, makannya itu sudah berapa kali, habisnya berapa kali, minumnya itu sudah habis berapa gelas. Jadi kalian punya pandangan sehingga kalian bisa menggambarkan, oh gelas kecil sekian biasanya 240 mili. Kalau misalkan dia sudah minum 2 kali, tinggal dikalikan 2. BAB-nya berapa? Kalau misalkan dia BAB 1 kali, maka kalian tinggal pilih BAB-nya banyak apa enggak. Ya kalau banyak kalian hitung 200, kalau BAB-nya sedikit kalian hitung 100. Nah, mungkin ini dulu untuk pelajaran balance cairan. Semoga kalian paham. Kalau misalkan kalian belum paham, nanti ada tatap muka, silakan kalian tanyakan di tatap muka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.